Saat Jepang mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, kehidupan orang-orang Eropa di Batavia berubah drastis. Semua lelaki keturunan Eropa yang berumur di atas 12 tahun dikirim ke kamp-kamp tawanan perang, meninggalkan perempuan dan anak-anak mereka di rumah. Tak lama kemudian, kamp-kamp konsentrasi dibangun di Batavia, bahkan di seluruh Indonesia, untuk melokalisir keluarga Eropa agar mudah diawasi. Semua perempuan dan anak-anak dipindahkan ke sana dengan membawa sedikit barang milik mereka. Ketika kamp-kamp tersebut diawasi oleh sipil, kehidupan di sana tidak begitu buruk. Para perempuan masih bisa memasak, belanja, dan menghadiri misa di gereja. Tetapi saat diambil alih oleh militer, semua aktivitas itu dilarang. Setiap jiwa hanya mendapat jatah 25 sen sehari. Makanan harus dimasak di dapur umum. Semakin lama, kualitas dan kuantitas makanan itu menurun drastis. Kelaparan lalu menjadi hal yang biasa, begitu juga dengan penyakit dan kematian. Camp interniran atau internering camp dibedakan antara camp laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Beberapa camp interniran di Jakarta kala itu adalah Camp Cideng. Sisa-sisa beberapa barak camp tersebut masih bisa dijumpai hingga sekarang. Di antaranya Kampung Makassar, Kramat Raden Saleh, Penjara Salemba, Penjara Bukit Duri, Penjara Glodok, Petekoan, dan Jatinegara. Tempat penampungan kuli-kuli kontrak di Sluiweg atau kini Matraman yang berisi tak kurang dari 3.000 tawanan laki-laki Belanda dari beberapa tempat di Batavia. Jumlahnya makin membengkak ketika September 1944. Ditempatkan pula para wanita dan anak-anak. Ketika September 1945, setelah Jepang bertekuk lutut, tentara sekutu menemukan 1.900 tawanan Belanda dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka yang masuk camp umumnya adalah orang-orang Belanda asli, sedangkan bagi mereka yang berdarah campuran atau Indo, tidak dimasukkan. Mereka boleh tinggal di luar, tetapi jika kebanyakan darah Belandanya, mereka juga tetap ditahan. Polisi Jepang akan memeriksa akte kelahiran orang-orang Belanda dan para Indo. Di Bukit Duri, yang kini menjadi komplek pertokoan di Jatinegara, juga dijadikan tempat tawanan pria Belanda dan Eropa. Di Jalan Jaga Monyet, atau kini adalah Jalan Suryo Pranoto, bekas marka Kenil pun sempat dijadikan tempat tawanan perang, Kenil asal Maluku. Sedangkan di Penjara Glodok atau kini adalah Pertukuan Harko, jadi kamp tawanan pertama orang Eropa. Tawanan perang yang dipenjara di camp ini berjumlah sekitar 1.500 orang, yang kebanyakan adalah serdadu Inggris dan Australia. Rumah sakit jiwa di Grogol, Jawa Barat, menjadi camp tawanan dengan jumlah 1.400 orang Belanda. Sementara kamp pengungsi Koja, Tanjung Priok, mendekam sekitar 800 tahanan orang Inggris yang didatangkan langsung dari Bandung. Demikian pula di Kampung Makassar dan puluhan tempat lainnya yang tersebar di Jakarta. Orang-orang Belanda dan Eropa yang lain yang biasanya hidup senang dan dilayani oleh pribumi itu kemudian ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di kamp-kamp tawanan, sebelum akhirnya dipulangkan ke negara asal mereka, serta ada juga yang masih menetap di Indonesia. 3 tahun setelah menduduki Indonesia, 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dibom oleh Amerika Serikat. Kabar menyerahnya Jepang disambut gembira oleh orang-orang Belanda dan para keturunannya. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Rakyat Indonesia bangkit dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Persenjataan tentara Jepang pun dilucuti oleh para pemuda. Sementara, para tahanan Jepang yang terdiri dari orang-orang Belanda dan para orang keturunannya tetap ditahan. Dalam film dokumenter Pia van der Molen yang berjudul Het Archief van Tranen,
atau arsip air mata, hal ini digambarkan sangat jelas. Film dokumenter itu menayangkan pembunuhan massal terhadap orang-orang Belanda oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia yang digambarkan jelas di film itu. Sebanyak 3.500 orang Belanda berdarah campur Indonesia Eropa dibunuh dengan menggunakan bambu runcing. Dan kemudian sisanya mereka terlantar karena menderita kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Sebanyak 16.000 warga Belanda dikabarkan hilang, termasuk orang-orang keturunan yang berkewarganegaraan Belanda. Salah seorang Indo-Belanda yang menjadi saksi peristiwa itu adalah Peter Steenmeijer mengatakan meski Jepang kalah dan orang Belanda dibebaskan dari kamp internir, tapi mereka tidak bebas sama sekali. Diceritakannya, rakyat Surabaya terlibat perang. Jalan-jalan dipenuhi oleh pemuda, warga kampung tempat orang-orang Belanda, dan keturunannya dibunuh. Mayat berkelimpangan di Kali Brastagi sehingga warnanya menjadi merah. Penggambaran kekejaman rakyat Indonesia dalam film dokumenter Pia van der Molen merupakan peristiwa kelam yang dialami oleh orang-orang Belanda dan keturunannya di Indonesia. Masa bersiap juga merupakan masa-masa tersulit dan kelam bagi rakyat Indonesia yang tengah berjuang menegakkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang. Penderitaan yang terjadi saat itu merupakan pelajaran berharga bagi kedua bangsa. Mintarjo Sardjo, salah seorang tokoh pergerakan Indonesia yang ikut merasakan periode itu, mengatakan, waktu peristiwa itu terjadi, gerakan rakyat, khususnya pemuda, sedang bangkit. Mereka sedang bersiap untuk merebut kekuasaan dan merdeka. Sedangkan beberapa tokoh yang lainnya mengatakan bahwa ini merupakan ujung dari sebuah kebencian dari penindasan yang cukup lama, sehingga melahirkan sebuah aksi yang kemungkin tidak bisa ditolerir, sehingga menimbulkan korban yang begitu banyak. Pada masa kekejaman yang digambarkan oleh Pia van der Molen dalam film dokumenternya tidak bisa dipukul rata di semua daerah, karena di beberapa daerah tidak terjadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran silahkan ditambahkan di bawah. See you for watching. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.